viral dah. Tanggung jawab lu. Udah bangun, pas dulu. Pas. Ngaji siang itu ngaji wayai ngantuk. Ya, bener. Nah, iya. Ntar kalau terlalu serius kamu merem semua, Ustadz tinggal pergi, kamu nggak tahu ntar. Awas ya kalau tidur semua Ustadz pergi nih. Hilang. Ini udah mulai belum? Udah? Nah, udah dimulai. Udah bilang-bilang. Ya, kitab ini dikarang oleh siapa? Salah satu ulama Al-Azhar di Kairo. Ya. Ini di Kairo, di sana diajarkan pertama kali bagi santri yang pertama kali belajar di Mesir, di Kairo, di sana. Itu pertama kali. Jadi ini rasanya kita udah panas begini ya, udah cocok nih. Rasa-rasanya udah kayak di Mesir ya. Ini santri-santri Kairo. Amin. Luar biasa. Ustadz Beaki aja baru mimpi mau ke Kairo. Oh, tapi hatinya mah udah jalan-jalan ke Kairo, ke mana lagi? Jazirah Arabia, beliau udah keliling. Katanya mimpinya naik onta. Nah, mudah-mudahan wasilah berkahnya dari para ulama Al-Azhar, ya, ulama-ulama yang banyak menjadi rujukan daripada santri Indonesia, diantaranya ini menuju ke Kairo di sana. Ya, kita belum bisa ke sana, namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya perkenankan kita mendapatkan barokah keilmuan dari para ulama-ulama Al-Azhar, terutama al-khusus al-muallif al-kitab Al-Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Santri semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita belajar tentang akhlak, tentang adab, ya. Ini mendasari daripada semua makhluk, terutama umat Rasulullah SAW yang memang dia itu mengaku sebagai umatnya Nabi, ya. Maka yang pantas dan layak juga patut bagi seorang pengaku umat Rasulullah SAW, yaitu adalah memiliki akhlak. Kenapa demikian? Karena kalau tidak memiliki akhlak berarti tidak sejalan dengan misi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa misinya beliau? Bahwasanya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Bahkan beliau mencontohkan bukan hanya dengan lisannya, tapi juga dengan perilakunya beliau, kesehariannya beliau, terhadap keluarganya beliau, terhadap tetangganya, terhadap saudaranya, terhadap pembantunya, apalagi teman-temannya beliau. Ini beliau jelas mengajarkan tentang akhlak. Sebelum beliau mensyiarkan tentang risalahnya Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah dikenal atau memperkenalkan dirinya terlebih dahulu bahwasanya beliau adalah orang yang memiliki akhlak. Bahkan dipercaya sebagai al-amin, orang yang dapat dipercaya. Maka santri semuanya, mudah-mudahan kalian tidak melupakan dasar ini, ya, bahwasannya kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW, maka jangan lepaskan diri kita dengan akhlak.
baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ya. Karena ada ya, kalau mengatakan bahwasanya al-adab fauqal, adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Tapi orang yang berakhlak juga harus memiliki ilmu, karena tidak mungkin orang itu bisa berakhlak kalau dia tidak memiliki ilmu. Tapi biasanya orang yang berakhlak itu dia sudah pasti menerapkan ilmunya. Paham nggak? Orang yang berakhlak meskipun dia sedikit ilmunya sudah pasti dia menerapkan akhlaknya. Karena pada dasarnya akhlak itu adalah aplikasi daripada keilmuan seseorang. Orang yang ilmunya tinggi kemudian dia tidak berakhlak, maka jelas dia tidak bisa menerapkan ilmunya. Makanya ini tolong santri semuanya penting ya, ucapannya sebagaimana pesan daripada Pak Kiai kemarin, ucapan dijaga, dikunci, jangan sampai keluar hal-hal yang tidak pantas, perilakunya juga jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak pantas. Kalian adalah santri, siap berakhlak. Bismillah ya, coba tanamkan, ya Allah jadikan ilmu saya berakhlak sehingga saya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan ilmu. Jadi ilmu itu perlu berakhlak. Nah ya santri semuanya, yang pertama akan kita bahas di sini yaitu adalah at-taqwa. Karena yang mendasari akhlak itu bukan hanya akhlak kita kepada sesama saja, tapi bagaimana yang terpenting itu adalah akhlak diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan orang tua mah bisa nunduk-nunduk berakhlak. Karena apa? Karena biar dikasih duit, biar dibeliin sepeda, ngaku ya, baik sama orang tua kalau ada maunya pasti coba. Nah, ini yang lebih penting kita mengetahui diri kita, bukan hanya sebatas kita itu terkadang menghormati seseorang itu sebab orang itu baik. Kita menghormati seseorang sebab orang itu suka memberi kepada kita. Kita menghormati seseorang karena dia adalah atasan kita. Terkadang seperti itu, betul? Pada umumnya orang mau menghormati terhadap orang lain itu kalau ada kebaikan yang pernah ia terima. Tapi kebanyakan tidak sadar. Kepada manusia dia bisa menerapkan akhlak, tapi kepada Allah dia tidak berakhlak. Bagaimana cirinya orang yang tidak berakhlak kepada Allah? Cirinya dia tidak menjalankan ketakwaan kepada Allah. Ya, kalian harus sadari, kalau kamu merasa berterima kasih kepada orang yang telah memberikan misalkan materi kepada kamu berupa uang atau apapun dunia, pasti kamu merasa berterima kasih, ya enggak? Tiba-tiba Rilo nih dikasih duit, Rilo nih buat kamu 100.000, makasih ya? Makasih. Kira-kira kalau Rilo nggak mau berterima kasih namanya apa? Roni 100.000 biasa aja. Kelihatannya sopan gak nih? Nggak sopan, jadi kan nggak tahu terima kasih, dibilangnya kan begitu ya. Tapi manusia banyak nggak sadar, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah memberikan segalanya, memberikan sehat, memberikan mata bisa melihat. Nih harus sadar nih, memberikan tangan bisa bergerak. Coba tangannya bisa bergerak semua nggak? Nah, kepalanya bisa goyang nggak? Ya goyang gitu, enak.
Ya, ini bisa nyengkerum kan tangannya. Ini pijitin temennya. Oh, pijitin enak. Tuh. Ya, enak kan? Ini semua karena nikmat dari Allah. Terkadang Allah sudah memberikan apapun kepada manusia, perintahkan kepada orang-orang yang terdahulu telah Allah wajibkan. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi syarat untuk menuju ketakwaan diantaranya kalau orang itu riadohnya, yaitu dengan berpuasa. Kenapa? Karena biasanya yang menahan orang untuk tidak bisa berakhlak yang satu nih, orang kalau nggak mau berakhlak biasanya karena nafsu. Dia tidak mau menundukkan kepala di hadapan orang untuk menghormati orang yang lebih tua. Itu biasanya nggak mau, ya, menghormati terhadap temennya, terhadap yang lain. Sebab apa? Sebab nafsu di dalam dirinya masih belum terkendali. Makanya kenapa Nabi, beliau adalah contoh untuk panutan bagi umatnya dengan perilakunya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi yang pertama kali bisa meredam nafsunya. Jadi kalian nih harus kurangi nafsu. Makanya bagaimana caranya untuk meredam nafsu? Berpuasa. Karena puasa itu adalah untuk menahan nafsu, mengendalikan nafsu. Maka ketika kita itu bisa mengendalikan nafsu kita, maka insya Allah kita bisa untuk berakhlak, bisa berakhlak. Jadi untuk berakhlak menjadi manusia kepada Allah adalah dengan bertakwa. At-taqwa bermula yang dinamakan takwa. Ia bermula takwa imtisalul awamirillah, adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Imtisalul awamirillah adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tingkahnya Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi. Azza wa Jalla yang maha tinggi dan maha besar, luhur. Dan wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan Allah. Sirron, baik dalam keadaan tersembunyi, wa alaniyatan, dan dalam keadaan terang-terangan. Nah sekarang coba sebutkan ma hiya taqwa. Imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Ini takwa. Definisi secara umum, ya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Di sini ada qaid tertentu, yaitu sirran wa alaniyatan. Perlu diketahui nih. Jadi ketika kamu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan larangan oleh Allah,
ini bukan hanya dalam satu sisi saja. Suara apa ini? Baik dalam keadaan sendiri, maupun dalam keadaan terang-terangan. Apa maksudnya? Sendiri itu dalam keadaan sendirian, nggak ada yang melihat, nggak ada yang mengetahui. Jadi nak, kalau kamu memang ingin benar-benar bertakwa kepada Allah, kamu merasa diri kamu itu adalah hamba Allah, kamu merasa kamu mendapatkan kenikmatan itu dari Allah, kamu merasa kamu bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa berbicara, itu adalah anugerah dari Allah, maka kamu tidak perlu siapapun untuk kamu berterima kasih kepada Allah. Betul? Sekarang Ustaz tanya nih, salah satunya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah atau wujud rasa syukur kepada Allah itu sholat. Sholat ya, sholat 5 waktu yang wajib. Nih, yang masih Ustaz sering lihat pada kamu, kamu mau sholat itu mau menghadap kepada siapa? Pada Allah. Kalau kamu sadar kamu itu memang mau menghadap kepada Allah, sadar kenapa saya itu mau sholat, kenapa saya harus sholat, maka nak, kalau mau sholat sudah jangan bercanda lagi, ya. Masih ada nggak yang sholatnya bercanda? Masih. Imamnya sudah takbir Allahu Akbar. Oh, masih senggol-senggolan, masih sikut-sikutan. Ustadz paling nggak temen itu kalau misalkan lihat orang sholat bercanda. Kenapa? Karena dia mau menghadap Allah. Kalau sama Allah saja dia tidak bisa menghormati, berarti di hadapan Ustadz kamu cuman pura-pura. Padahal bohong. Jangan-jangan kamu ngormatin pada Ustadz karena takut sama Ustadz. Wah, kalau misalkan nggak sopan sama Ustadz langsung dipentung sama Ustadznya. Berarti ngormatinya karena apa? Karena takut dipentung. Untung aja kamu Allah nggak langsung perintahkan malaikat Jabaniyah yang senangnya itu ngebukin orang. Wah, ada malaikat Jabaniyah senangnya ngebukin orang. Itu gregetan malaikat Jabaniyah kalau ada orang ini mau sholat masih bercanda aja, rasanya pengen bang gitu. Hati-hati kamu, takutnya malaikatnya wujud, wujudnya jadi ustaz sholat, kepret nanti sholat nggak bener, pleng. Itu bukan ustaz sholat itu. Kenapa? Karena gregetan malaikat itu sebenarnya melihat orang mau sholat ini nggak tahu terima kasih, ya. Paham nggak? Nah makanya yuk coba kelihatan mengapa ada orang tolak ukur orang itu baik atau tidak, itu biasanya dilihat dari sholatnya. Dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya dia berusaha untuk menjalankannya itu benar-benar ikhlas, benar-benar tulus, ini udah bukan hitungan diterima dan nggak terima, enggak. Kalau diterima dan nggak diterima mah terasa urusan Allah. Tapi paling tidak kita itu berharap bagaimana berusaha agar bisa diterima oleh Allah. Kalau nggak diterima, ya paling nggak kita udah berusaha dulu, ya berusaha. Jangan udahlah kita aja nggak tahu sholat diterima apa enggak, udah bercanda saja, udah main-main aja, udah yang penting sholat aja lah. Udah bener, iya bener. Udah menjalankan sholat aja udah bener. Tapi paling tidak kamu punya adab, akhlak atau tidak di hadapan Allah, ya. Nah ini sirran wa alaniyatan, nanti kamu perhatikan ibadah kepada Allah bukan berarti nanti kamu kalau ada orang puasa, ikutan puasa, ntar diem masuk kamar mandi, adem, mandi, bawa botol, dalam kamar mandi ngumpet minum, udah kan? Awas yang coba-coba ya. Kenapa? Kalau memang ibadah kepada Allah sirran wa ala niatan, jangan di saat nggak ada orang, nggak ada orang ini nggak ketahuan. Mau buka puasa
pengen jajan, duit nggak ada. Nah, di kamar ada lemari melompong, kelihatan ada duitnya, diambil nggak? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, tenang aja. Yang penting kamu punya duit, ambil nggak? Diem aja, diambil nggak? Ambil. Ya, jangan suka ngambil punya temennya. Ada nggak nih? Nih Ustadz masih ada laporannya tuh, jangan ya. Ntar kalau ketahuan repot tuh. Makanannya Ustadz masih suka diambilin katanya. Siapa sih yang suka ngambilin makanan? Nggak boleh ya. Ini kalau kamu di sini udah belajar nih, sekarang udah dikasih tahu. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun terang-terang. Ya. Ada orang, nggak ada orang, ada yang melihat maupun nggak ada yang melihat, tetap kalau kamu ingat sama Allah, kamu nggak akan berani, nggak akan berani, ya. Apalagi makanan dimakan, ya Allah, masuk ke dalam perut, jadi daging. Nah, yang punya makanan juga berbagi, mumpung di bulan puasa, ya. Termasuk surga itu merindukan. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan. Apa 4 golongan itu? Di antaranya sebutin satu aja, mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan orang yang lapar. Makanya kesempatan kamu pengen dirindukan oleh surga, cari orang lapar di bulan puasa itu banyak. Gih, sekarang nomat buka nih. Ini pada lapar semua nih. Ya. Ini bukan sekarang. Nanti di saat hilangnya hilang juga. Malah bikin apa? Bikin orang lain menjadi ngambil barang kamu sebab kamunya nggak mau berbagi. Ya. Sirran wa alaniyatan. Lanjut. Fala tatimmu, maka tidak bisa sempurna apa takwa. Fala tatimmu, maka tidak bisa sempurna apa takwa illa bitakhalli, kecuali dengan mengosongkan. Illa bitakhalli, kecuali dengan mengosongkan an kulli radilatin, akan setiap kejelekan. An kulli radilatin, akan setiap kejelekan. Wata'ali, dan membuat apa ya, menghiasi aja. Wata'ali, dan menghiasi bikulli fadilatin, dengan setiap kebaikan, keutamaannya. Bikulli fadilatin, dengan setiap keutamaan. Fahiyya, maka bermula takwa. At-tariqu, adalah jalan. Alladzi, yang man, bermula siapa orang. Salakahu, adalah berjalan siman. Ihtada, maka
mendapat petunjuk. Wal urwata, dan pegangan talinya, pegangan al-wusqa yang kuat. Allati, yang man bermula seseorang imtamsaka adalah berpegangan kuat, siman biha dengan urwah, naja maka beruntung siman. Nah, jadi di sini katakan bahwasanya takwa itu adalah jalan, ya, jalan ketakwaan. Makanya biasanya kita itu kan hidup ini, kita berharap mulai dari kita balik nih, kamu nih jangan sampai lepas dari jalan ketakwaan. Jadi balik lagi, ibaratnya takwa itu kalau diibaratkan jalan, ini jalan tol. Nggak tahu jalan tol, pernah lewat jalan tol nggak? Lurus, jalan cepat menuju ridho Allah. Karena ini adalah jalan yang memang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya Allah, ya, yang dia itu ingin mendapatkan kenikmatan oleh Allah, maka dia harus menetapi jalannya itu di jalan ketakwaan. Namanya perjalanan, nak, ya, ini perlu kamu ketahui. Kamu kan masih, ya, katakan kalau hidup itu umurnya berapa? Umur berapa sih? 13? 14, 13, 14 ya? Separuhnya umurnya Ustadz Behaki. Separuhnya. Perjalanan kamu masih panjang. Saat ini kamu, ya, pokoknya masih belajar aja, pokoknya belajar, nggak mikirin utang. Kamu punya utang nggak? Ya, belum mikirin utang, belum mikirin nanti kerja, ya, belum mikirin nanti kalau udah rumah tangga, istri, anak, belum. Pokoknya apapun di perjalanan kamu nemuin hal-hal yang mungkin di situ itu memalingkan pikiran kamu untuk bertakwa kepada Allah. Ingat, jangan sampai melenceng, balik lagi jalannya kemana? Takwa. Jadi orang yang beriman, dengerin nih, orang Islam, jalan kamu itu sudah ditentukan, jalannya udah dikasih tahu. Jalannya apa? Jalan takwa. Jadi kalau kamu belok, balik lagi, menceng, balik lagi ke takwa lagi. Jadi jangan sampai kamu bingung. Tadi gini, duh, biasanya nih bingung banget ya, jalanin hidup kok bingung. Jalanin hidup kok bingung. Bagi orang yang beriman, jalanin hidup itu adalah untuk bertakwa. Makanya nih, ada nih santri sini nih, bingung, Ustadz, saya pusing, saya pingin, pokoknya lagi punya masalah. Ini apa, jedot-jedotin kepalanya. Ada? Nah, mau sebutin? Nyilet-nyilet. Ada? Nah, itu jalannya orang-orang yang nggak beriman, yang nggak tahu bagaimana caranya mencari jalan kebaikan. Kalau kamu aja, kamu pusing, jalannya kemana?
takwa kepada Allah. Makanya ini resep nih. Nanti kamu kalau menghadapi kesulitan, ya, kalau menghadapi kesulitan, pokoknya kesulitan hidup maupun kesulitan apa, kamu kembali ke jalan takwa. Bagaimana caranya? Apapun pokoknya jalan takwa. Makanya diajarkan, kalau nggak punya duit, sodako, biar duitnya nambah. Makanya ada santri, cerita santri nih ya, kalau kamu kan santri nggak punya duit, duitnya terbatas, punya duit tinggal 20.000 misal, ya. Tapi ada ini kenyataan ini, santri yang pinter nih, dikasih tahu nih, buat bayaran nggak bisa, ya. Buat makan paling nggak cuman cukup buat sendiri mah 20.000 itu bisa cuman sehari habis. Bingung, habis ini nanti duitnya gimana? Ini duit digandakan, digandakan. Nah, kalau orang punya santri mah ya gandain duit tuh ada caranya gandain duit. Bagaimana caranya? Ini 20.000 sedekahkan. Jadi nggak buat makan sendiri, duit tinggal segini nih. Udah dah, ayo beli apa makan bareng-bareng, sodako. Dia niatin sodako ke temen-temennya. Udah habis nggak punya duit lagi. Nah, itu lepas, tinggal minta sama Allah. Nanti dari sodako ada janji Allah, yang Allah itu berjanji barang siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah termasuk sodako. Atau kamu masukkan ke dalam amal jariah. Duit tinggal 50.000, masukin ke tong amal jariah. Udah, ya Allah habis uang saya, terserah nanti. Itu menggandakan uang ini. Tapi yakin, bismillah. Jangan ini mah pusing, ngambil duit orang, repot gitu, bukan. Ya, jangan seperti itu. Pokoknya kalau kamu sedang ada masalah, Nabi saja kalau lagi ada masalah, ya, menghadapi persoalan yang sulit, kamu perlu tahu nih, apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa? Nabi ketika menghadapi suatu permasalahan, apa yang dilakukan? Sholat. Nabi itu sholat dulu, baru pasrah kepada Allah. Jadi, ayo kamu jangan menduakan atau misalkan berpaling dengan harapan kamu, keinginan kamu itu terhadap orang lain dulu, jangan. Tapi terhadap Allah terlebih dahulu. Itu dicontohkan oleh Nabi. Makanya di sini Darul Fuqaha nih, kamu tahu nggak mengapa kadang suruh baca Yasin 4 kali? Itu termasuk amaliyah. Ya, termasuk amalia apa? Berharap kepada Allah, pasrahkan ketika ada kebutuhan, ketika ada keperluan. Kata almarhum Yai Haji Nuruddin Munawar, baca Yasin 4 kali. Oh, itu termasuk amalan keluarga besar DFI. Nah, di sini takwa itu adalah jalan yang mana apabila orang ini berpegang teguh kepada jalan ketakwaan, benar-benar dia berpegang teguh dalam jalan ketakwaan ini, pokoknya kalau ini diperintahkan oleh Allah, saya jalankan. Kalau ini dilarang oleh Allah, saya nggak mau kerjakan. Maka orang ini termasuk orang yang beruntung. Nah, pengen beruntung nggak sih hidupnya? Yang pengen cuma 3 orang, yang lain nggak. Enggak? Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wa asbabuha, bermula sebab-sebabnya takwa, katsiratun, adalah banyak. Apa saja sebab-sebabnya takwa? Yuk kita mulai menelusuri, menyelami tentang ketakwaan. Minha, adalah setengah dari takwa. Minha, adalah setengah dari takwa. Ayyulah atau bermula. Apa ini, ada telepon dulu nih.
Masuk. Bentar ya. Waalaikumsalam. Iya lagi ngaji. Selesainya nggak tahu sampai capek katanya. Kenapa emang? Enggak, ntar lagi. Baru dikit. Ya, yaudah. Assalamualaikum. Minha adalah setengah dari takwa ayyuhlah atau bermula melihat atau menyadari, lihat aja lah. Siapa al-insan, apa al-insanu manusia. Apa al-insanu manusia, annahu sesungguhnya manusia, abdun adalah hamba, dzalilun yang hina, wa anna rabbahu dan sesungguhnya Tuhannya insan, qawiyun adalah zat yang kuat, azizun juga yang mulia, wala yang bagi dan tidak sepatutnya, lidzalili bagi orang yang hina, ayyasiya apa ayyasiya bermaksiat siapa dalil, al-aziza pada Allah yang mulia, udah cepetan nggak? Iya, cepetan enggak ya? Jelas ya. Li'anna nasiyatahu karena sesungguhnya dirinya dalil, biyadihi adalah dalam kuasanya Allah Al-Aziz, dalam kuasanya Allah. Nah, bagaimana di sini disebutkan untuk menumbuhkan ketakwaan ini? Di antaranya untuk menciptakan ketakwaan itu sebagai seorang manusia ya, ini menyadari bahwasannya kita ini manusia adalah seorang hamba yang apa? Yang dalil, yang hina. Siapa di sini yang merasa paling mulia? Ada. Siapa yang merasa paling kuat? Ada. Siapa yang merasa ingin diakui di sini? Kalau ada, kebangetan. Makanya kalau kamu nih nak dengerin ya, kamu kan terkadang, Ustadz, saya diledekin, saya dihina,
Ya udah sadar emang kita mah makhluk hina. Siapa yang mulia? Allah. Justru kamu bersyukur kalau kamu sedang dihina, berarti kamu sedang diingatkan kamu itu adalah memang manusia hina. Ya, Ustaz, gak enak dihina itu gak enak. Iya, kalau kamu mengikuti nafsu gak terima. Tapi kalau kamu menyadarkan diri kamu, ya wes memang hakikat diri kita ini adalah makhluk yang hina. Tapi kamu jangan berusaha jadi manusia yang hina. Beda ya, manusia yang hina dengan menyadari bahwasanya diri kita ini adalah makhluk yang hina. Bukan berarti kemudian menghinakan diri kamu sendiri. Ya, kesadarannya mana? Kita ini adalah makhluk yang hina. Wa anna rabbahu qawiyyun ajiz, dan Allah itu adalah zat yang kuat. Yang kuat itu hanya Allah. Bisa nggak diterapkan? Yuk, kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa nih, maka sadar, ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, maka Allah yang maha bisa apa-apa. Makanya dalam suatu permasalahan pun, misalkan kamu, ya Allah, saya nggak punya pekerjaan, akhirnya saya nggak punya duit, tapi engkau adalah zat yang maha Ar-Razzaq, Al-Ghani, yang maha kaya. Jadi sadarin terus ke Allah, ya, itu akan tumbuh ketakwaan di dalam diri. Ya Allah, rasanya sumpek. Ya, Allah yang maha luas, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha memberikan petunjuk. Udah sadar kepada Allah, maka ini akan tumbuh ketakwaan kepada kita. Ini satu ya. Jadi cara menumbuhkan ketakwaan, menyadari diri kita sendiri ya. Melihat terhadap diri kita bahwasanya kita ini adalah hamba Allah yang memang lemah ya. Maka apa? Tidak sebaiknya dan tidak sepatutnya kalau kita sudah menyadari diri kita ini adalah makhluk yang hina, maka tidak patut bagi orang yang hina, bagi makhluk yang hina itu apa? Dia bermaksiat kepada Allah. Tidak patut. Kenapa? Karena diri kita ini ada di genggaman Allah. Awas loh. Makanya Ustaz, paling ini kamu masih bersyukur ya. Di saat ibadah makanya jangan bercanda. Kenapa? Ya. Karena kita ada di dalam genggaman Allah. Kamu sholat Allahu Akbar, kakinya nendang temennya, del. Sadar nggak? Nah, padahal apa? Kamu dalam genggaman Allah. Andaikan saat itu kemudian Allah cabut kaki kamu sehingga menjadi lumpuh, nah lo repot nggak? Repot. Tapi di saat ibadah kepada Allah, kakinya nggak mau diem. Gue sholat dia senggol aras. Jangan lagi nih, beneran ini udah dikasih tahu. Ustaz nggak mau tahu ya, kalau nanti malaikat jawabannya nyenggol kamu saat sholatnya bercanda, serempet kamu nanti. Nah, awas ya, kan udah ngomong nih. Kenapa? Karena begitu mudah bagi Allah. Makanya nak, kalau kamu saat ini jadi orang yang pinter, awas jangan menghina sama orang yang bodoh. Orang yang belum bisa jangan kau hina. Kenapa? Banyak orang yang pinter, keilmuannya hilang, dia jadi gila. Banyak, hilang ilmunya. Bisa terjadi nggak? Bisa. Mudah, sangat mudah bagi Allah. Makanya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ingin bermanfaat, maka harus sadar. Itu sebabnya yang pertama. Coba ulangi. Apa itu takwa? Apa yang akan didapatkan bagi orang yang bertakwa? Keberuntungan. Bagaimana caranya menumbuhkan ketakwaan? Yang pertama, bahasa Indonesianya aja gimana?
menyadarkan diri kita bahwasanya kita ini adalah makhluk yang hina dan Allah yang maha kuasa atau maha kuat ya. Maka apa kalau kita adalah makhluk yang hina, tidak patut kita ini untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa nggak patut? Karena kita ada dalam genggaman Allah. Makanya na'udzubillah, kalau misalkan kita sampai mengakhiri hidup kita, lepasnya ruh dalam jasad kita, kita dalam keadaan maksiat, na'udzubillah min dzalik. Maka mintalah kepada Allah. Minta apa? Agar di akhir kehidupan kita itu, ya Allah, lepasnya ruh dari jasad ini, ya Allah, mudah-mudahan di saat sedang ibadah kepadamu, sedang ibadah kepada Allah, entah sedang baca Al-Quran, kamu minta